Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa hari ini? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah berjumpa kembali pada mata kuliah pembelajaran PKN di sekolah dasar. Hari ini kita sudah sampai pada pertemuan yang ketiga, dan hari ini kita akan membahas tentang keterampilan dasar mengajar ya. Nah, apa saja sih faktor keberhasilan pembelajaran itu? Yang pertama ada kemampuan guru, motivasi, keaktifan peserta didik, sarana dan prasarana, serta lingkungan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memfokuskan tentang kepada kemampuan guru. Kemampuan guru dalam mengajar terbagi menjadi dua komponen yang pokok atau kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh guru. Yang pertama adalah what to teach, menguasai materi atau bahan ajar yang diajarkan, dan yang kedua adalah how to teach, menguasai metodologi atau cara untuk membelajarkannya. Sehingga penting ya kemampuan kalian sebagai calon seorang guru. Nah, untuk memaksimalkan faktor kemampuan guru itu, maka yang namanya guru itu harus memiliki yang namanya keterampilan dasar mengajar atau teaching skill. Adalah kemampuan untuk atau keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru ya, dosen, institusi atau apapun itu, dan kalian sebagai calon seorang guru tentu harus memiliki yang namanya keterampilan dasar dalam mengajar. Di masa lalu mungkin siswa hanya cenderung menerima pengetahuan dari seorang guru, jadi istilahnya seperti disuapi oleh guru. Tapi di masa sekarang dan yang akan datang, yang namanya pembelajaran itu adalah pembelajaran kolaborasi, sehingga penting bagi seorang guru untuk terus mengupgrade kemampuannya agar tidak tertinggal oleh zaman. Keterampilan dasar mengajar menurut Turner terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup, keterampilan bertanya, menjelaskan, mengadakan variasi, mengelola kelas, memimpin diskusi kecil, memberikan penguatan, dan mengajar kelompok kecil. Kita akan membahasnya satu-satu. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran tujuannya adalah memberikan motivasi, memberikan batasan tugas dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah dalam pembelajaran PKN, contohnya ketika membuka kita memberikan sebuah motivasi semangat agar anak semangat untuk belajar PKN. Contoh dengan menyanyikan lagu nasional di awal pertemuan, itu akan menjadi sebuah rangsangan yang baik di dalam kegiatan pembuka. Dan di kegiatan penutup pun tetap kita menekankan nilai-nilai nasionalisme, salah satunya adalah dengan cara menutup dengan sebuah lagu daerah misalkan ya. Yang kedua adalah keterampilan bertanya. Bagaimana dalam proses bertanya ini adalah proses yang harus ada ya di dalam sebuah pembelajaran untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Maka dibutuhkan keterampilan kita untuk dapat bertanya kepada siswa maupun siswa bertanya kepada kita. Selanjutnya adalah keterampilan menjelaskan. Ini keterampilan yang sangat inti sekali, karena ketika kita tidak menguasai materi, maka kita tidak bisa menjelaskan dengan maksimal materi tersebut. Nah, misalkan dalam pembelajaran PKN, keterampilan menjelaskan, ketika kalian menjelaskan materi persatuan dan kesatuan, maka kalian harus memahami dulu konsep persatuan dan kesatuan itu apa, baru menjelaskan kepada peserta didik. Keempat, keterampilan mengelola kelas. Dalam artian kalian senantiasa menunjukkan sikap tanggap, membagi memusatkan perhatian kelompok, mengatasi penyimpangan perilaku. Jadi bagaimana kelas itu dikelola? Contohnya misalkan dalam pembelajaran PKN kalian mengelola, misalkan ditempel di meja itu adalah foto-foto pahlawan, sehingga siswa akan semakin mengenal nama-nama pahlawan gitu ya, dengan mereka menempati tempat duduk yang sudah ditempeli foto pahlawan tersebut. Nah, itu adalah salah satu bentuk keterampilan mengelola kelas dalam pembelajaran PKN. Nah, contohnya misalnya seperti gambar ini ya, bagaimana guru mengelola kelas menjadi kelas yang sangat berwarna-warni dan menyenangkan. Selanjutnya mengadakan variasi. Variasi di sini artinya bagaimana kita mengganti metode, mengganti variasi suara, mengganti teknik dan sebagainya, mengadakan permainan sehingga anak tidak bosan gitu. Artinya selalu ada hal yang dinanti pada pembelajaran kita, dan itu dibutuhkan keterampilan mengadakan variasi. Keenam, keterampilan memberikan penguatan atau reinforcement, artinya bagaimana guru memberikan penguatan dalam pembelajaran tersebut ya, tidak hanya berada di awal namun di tengah hingga sampai di akhir.
Oke, selanjutnya yang ketujuh adalah membimbing diskusi kelompok kecil. Tentu kalian sebagai calon seorang guru harus membimbing ketika terjadinya diskusi, harus berkeliling kepada peserta didik untuk melihat sejauh mana proses diskusi yang dilakukan. Jangan ketika siswa diberikan waktu untuk diskusi, kalian pergi kemana gitu ya, atau tidak mendampingi proses diskusi. Maka dibutuhkan kemampuan kalian untuk bisa membimbing diskusi kelompok kecil ini. Terakhir, mengajar kelompok kecil atau perorangan yang biasanya digunakan ketika pembelajaran secara individu atau privat ya. Nah, ini juga dibutuhkan keterampilan karena biasanya PKN untuk pembelajaran paket itu dibutuhkan ya, karena menjadi salah satu syarat untuk kelulusan ujian persamaannya ada mata pelajaran PKN yang diujikan ya. Nah, itulah pembahasan kita hari ini tentang keterampilan dasar mengajar. Tentu perlu kita untuk belajar dari sekarang, membiasakan diri, mengasah kemampuan kita agar terbiasa untuk dapat mengembangkan kemampuan mengajar tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh diajukan. Kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.